Selamat pagi yang terhormat dosen penguji pada kesempatan kali ini, Profesor Dr. Fitri Utaminingrum, MT, dan Bapak Faiz Alhuda, MKom. Dan juga dosen pembimbing saya, Dr. Novanto Yudhistira, MSc, dan Insinyur Agus Wahyu Widodo, MCS. Kenalkan, saya Yosia Pangundian, akan mempresentasikan ujian skripsi saya dengan judul Segmentasi Multimodal Citra Medis menggunakan Pre-trained Swim Transformer dengan Mixture of Expert. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah dalam praktik klinik ketika melakukan segmentasi. Nah, segmentasi pada segmentasi di sini diartikan sebagai proses mengidentifikasikan region of interest pada citra medis, biasanya berupa organ. Nah, segmentasi ini penting dilakukan untuk melakukan diagnosis yang akurat, prognosis yang tepat waktu, terapi radiasi, serta mendukung CAD sebagai second opinion bagi tenaga ahli. Namun, di praktik klinis saat ini, segmentasi masih banyak dilakukan secara manual oleh tenaga ahli, yang artinya hasil scan 3D, eh, hasil scan 3D harus setiap potongannya harus dilakukan segmentasi secara manual oleh tenaga ahli yang tentu jumlahnya akan banyak dan membutuhkan waktu serta tenaga yang tinggi serta rentan terhadap perbedaan antar pengamat. Jika kita merujuk pada penelitian Choi et al. Pada tahun 2024, ditemukan bahwa 90% tenaga ahli pada penelitian tersebut mendukung penggunaan machine learning ketika melakukan segmentasi pada citra medis karena memang membantu pekerjaan mereka. Kemudian penelitian ini juga dilatar belakangi oleh tantangan modalitas, di mana citra medis itu berasal dari berbagai modalitas. Nah, modalitas di sini itu diartikan sebagai jenis data yang dihasilkan dari teknik pencitraan tertentu, di mana proses fisik yang digunakan menentukan karakteristik dari gambar. Nah, kata kunci di sini adalah proses fisik, di mana sebagai contoh pada mesin CT scan menggunakan X-ray, kemudian pada mesin MRI itu menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Namun yang menjadi tantangan adalah model segmentasi tunggal sering gagal bekerja dengan baik ketika modalitas lain diperkenalkan. Nah, di sini Mixture of Expert menawarkan solusi dengan melibatkan beberapa subjaringan atau expert yang masing-masing dapat belajar aspek berbeda dari data. Jika kita merujuk pada penelitian Cui et al. Pada tahun 2023, ditemukan bahwa dengan menambahkan data MRI pada model ketika melakukan segmentasi citra CT scan, ditemukan bahwa performa model meningkat ketika melakukan segmentasi hanya pada data dari CT scan. Kemudian rumusan masalah saya adalah berapa akurasi di dissimilarity coefficient yang dapat dicapai oleh model. Nah, DSC ini secara intuitif itu diartikan sebagai akurasi dari model. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mendapatkan kinerja model pada segmentasi citra medis. Kemudian beberapa kajian pustaka yang saya gunakan adalah Choi et al. Pada tahun 2022 yang menggunakan self-attention dengan DSC sebesar 88,1. Kemudian ada Chang pada tahun 2024 eh, yang menggunakan dual attention dan mendapatkan DSC 92 pada jantung, 84 pada abdomen dan 89 pada polip. Kemudian ada Liang et al. Pada tahun 2022 yang mengusulkan penggabungan Vision Transformer dengan Mixture of Expert di mana mencapai akurasi lebih tinggi dibanding metode lain. Kemudian landasan teori yang saya gunakan ada transformer yang merupakan model pertama yang mengandalkan mekanisme self-attention dalam menghitung representasi masukan dan keluarannya. Kemudian ada swing transformer yang menggunakan mekanisme localized attention, di mana eh, localized attention ini diterapkan pada Windows MSA dan shifted Windows MSA. Kemudian ada mixture of expert, di mana pendekatan yang memanfaatkan beberapa ahli yang disebut sebagai expert
yang masing-masing mengkhususkan diri pada data input. Kemudian ada koefisien die-score yang merupakan ukuran tumpang tindih antara prediction dan ground truth eh, untuk menilai kinerja segmentasi model. Kemudian penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur, kemudian melakukan data preparation, modeling, serta melakukan evaluasi. Pada data preparation digunakan tiga buah dataset, yaitu Atlas, Flare, dan Amos. Nah, ketiga dataset ini dibuat dan divalidasi oleh berbagai banyak organisasi. Contohnya seperti Flare dibuat dan divalidasi oleh 10 organisasi, salah satunya adalah University of Shenzhen di China. Kemudian tiga dataset ini juga pernah digunakan di perlombaan internasional MIKAI. Pada data preparation, dataset pertama-tama dipotong secara aksial untuk mengubah bentuknya yang 3D tadi, tiga dimensi, menjadi dua dimensi. Kemudian diubah menjadi tensor dan dipasangkan satu data train dengan labelnya menjadi satu file NPC. Kemudian dilakukan transformasi juga pada file training seperti rotasi. Pemotongan secara aksial dapat diilustrasikan pada gambar di sebelah kiri, yaitu dilakukan pemotongan pada plane yang berwarna hijau. Kemudian hasil dari pemotongan tersebut dapat dilihat pada gambar sebelah kanan dengan label satu. Kemudian pada modeling untuk melakukan eh, menerapkan mixture of expert pada arsitektur spin transformer, jika kita mengingat kembali pada blok spin transformer, didapat bahwa pada blok MOE sebelah sini itu awalnya adalah multi layer perceptron atau MLP. Kemudian untuk menerapkan MOE maka kita mengganti blok tadi kita mengganti modul MLP tadi menjadi modul Mixture of Expert. Kemudian muncul dari rasa ingin tahu apakah penerapan gating jika dilakukan pada bagian lain di arsitektur ini dapat memberikan penambahan performa. Nah, jadi melalui ide tersebut, saya mengusulkan sebuah arsitektur baru, inovasi baru yang saya sebut sebagai SSG atau Sample Scalar Gating. Nah, jadi metode ini memberikan model kemampuan untuk melakukan gating dengan cara melakukan supresi atau memperlemah sinyal pada output di blok swing transformer dengan mixture of expert yang diilustrasikan pada gambar ini. Jadi intinya adalah output dari blok ini akan dikalikan dengan sebuah skalar yang dengan tujuan agar model dapat memperlemah output dari blok tersebut gitu. Nah, kata kuncinya di sini adalah sample wise, di mana setiap sampel pada data itu akan memiliki satu set skalar yang berbeda tiap sampelnya gitu. Kemudian didapatkan hasil eh, hasil prediksi. Kemudian didapatkan hasil dari penelitian ini di mana saya menggunakan dua versi dataset, di mana versi pertama itu saya menghapus semua potongan yang hanya mengandung background dan tidak mengandung segmentasi lain atau tidak labelnya itu hanya background gitu. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan uji coba apakah model ini dapat bekerja dengan baik di situasi yang ideal. Nah, pada versi 2, eh, saya menambahkan 3 sampai 5 potongan-potongan yang hanya mengandung background pada data training. Nah, pada data validasi, semua potongan itu digunakan sehingga didapatkan hasil terbaik itu adalah jumlah expert 5 dengan metode gating soft gating dan penempatan modulasi setelah skip dengan die score sebesar 0,881. Kemudian dilakukan juga uji coba terhadap penempatan modulasi dan didapatkan penempatan modulasi setelah skip adalah merupakan penempatan yang terbaik dengan die score 0,881. Berikut merupakan contoh hasil prediksi dari model. Kemudian kesimpulan yang didapatkan adalah penggunaan MOE ini terbukti meningkatkan performa segmentasi organ meskipun penambahan jumlah expert dengan soft gating menunjukkan efek diminishing return setelah titik tertentu gitu.
Nah, pada SSG ini paling efektif diterapkan setelah skip connection karena memberikan kontrol penuh terhadap sinyal gabungan. Kemudian untuk saran tersendiri itu adalah melakukan peningkatan representasi sampel sebelum gating. Contohnya adalah mengubah pooling ke ukuran 2 atau 4, kemudian mencoba berbagai konfigurasi proyeksi linear, kemudian melakukan eksplorasi modulasi terbatas pada lokasi arsitektur tertentu, dalam arti bagaimana kalau SSG ini hanya diterapkan pada encoder saja, bottleneck saja, atau decoder saja. Nah, kemudian bisa juga dilakukan improvement atau uji coba dengan meningkatkan rentang skalar, eh, misalnya lebih dari satu gitu, agar untuk memberikan kemampuan pada model untuk memperkuat sinyal dari output blok gitu. Nah, kemudian akan dilakukan demo prediksi oleh model, di mana jika kita melihat di sini adalah visualisasi dari file 3D tadi. Dapat dilihat filenya berbentuk 3D, kemudian dilakukan slice secara aksial. Dapat dilihat pada ilustrasi ini. Nah, kemudian menggunakan satu data validasi yaitu flare. Nah, kita dapat melakukan prediksi menggunakan model yang telah dilatih dengan hasil terbaik tadi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa satu file ini, Nifty ini, memiliki 92 potongan. Jadi dilakukan prediksi pada setiap potongan pada file ini gitu. Nah, kemudian dapat dilihat hasil prediksi model pada file ini dapat dilihat pada gambar ini, dapat dilihat model telah berhasil melakukan prediksi pada gambar citra medis tersebut. Eh, Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.